Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi qad adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa ballagha ar-risalah. Allahumma la ilma lana ya Allah illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ilma warzuqna fahma innaka fattahul alim. Hadirin IKTV dimanapun Anda berada, di sore menjelang berbuka ini, marilah kita selalu senantiasa bersyukur atas rahmat yang Allah berikan kepada kita, atas taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini juga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Dan ini juga hari di bulan Ramadan, di mana hari yang penuh berkah insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita selalu dalam ridhonya Allah. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja pertemuan yang keberapa ini, yang ke-6 insyaallah. Kita akan melanjutkan kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim, dan insyaallah pada hari ini kita sampai bab yang kedua, Al-Babut Tsani. Sedangkan babul awal kemarin masih kita menjelaskan tentang keutamaan fadilatul ulama wa ta'allumihi wa ghairu dzalik, keutamaan ulama, keutamaan ilmu dan sebagainya. Sekarang insyaallah kita mulai masuk bab Al-Babut Tsani fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fi 'asharati anwa'i min al-adab. Bab yang kedua ini menjelaskan adab-adab seorang yang menuntut ilmu pada dirinya sendiri. Dan pada bab ini insyaallah kita akan membahas 10 macam adab-adab. Dan ini harus dilakukan karena kenapa? Karena menuntut ilmu ini suatu yang agung di sisi Allah. Dan setiap yang suatu agung itu mempunyai perlu adab-adab, etika-etika. Ketika Rasulullah SAW diutus, itu tidaklah menyempurnakan Islam pertama kali, akan tetapi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak yang pertama kali. Oleh ulama, al-ilmu bila adabi, ilmu tanpa adab nol besar. Langsung saja, al-awwalu ayyutahhira qalbahu min kulli ghashin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidati wa su'i khuluqi. Nah, niat yang pertama ataupun adab seorang yang menuntut ilmu pada dirinya yang pertama adalah ayyutahhira qalbah. Yang pertama, sucikan hatinya. Karena kenapa? Lagi-lagi berkenaan dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Hadis ini adalah hadis jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Semua ibadah tidak terlepas, harus wajib, harus ada niat di dalamnya. Apalagi dalam menuntut ilmu. Ayyutahhira qalba, mensucikan hatinya dari apa? Min kulli ghishin wa danasin, dari suatu kecurangan, wadanasin, dari suatu yang kotor. Danas itu kotor, kotoran. Wa ghillin, ghillin itu adawah, permusuhan. Wa hasadin, iri. Wa su'i aqidah, su'i aqidah itu jeleknya akidah. Wa su'i khuluqin, yang terakhir. Apa su'i khuluqin? Yaitu jeleknya akhlak kita. Kenapa demikian? Liyasluha bidzalik liqabulil ilmi. Kenapa kita harus mensucikan hati kita? Kalau di hati kita ini ada dendam, ada iri, ada hasad. Ketika kawan belajar kita iri, ketika kawan mendapat kiriman kita iri. Ini nanti menyebabkan susah untuk mendapatkan suatu ilmu. Oleh sebab itu apa? Liyasluha bidzalik liqabulil ilmi, kata muallif kita. Ketika kita membersihkan itu apa tujuannya? Agar liyasluh bidzalik, agar mudah untuk mendapatkan liqabulil ilmi, untuk menerima suatu ilmu. Wa hifdhihi juga, setelah mendapatkan ilmu, wa hifdhihi, memudahkan juga untuk menghafal Al-Qur'an, menghafal ilmu dan sebagainya. Wal ittila'i ala daqa'iqi ma'anihi wal fahmi li ghawamidihi. Tujuannya apa? Untuk mensucikan diri dari hal-hal yang tadi. Satu tadi saya ulangi, untuk mendapatkan ilmu mudah, menghafalnya mudah. Wattila'i ala daqa'i ma'anihi. Yang ketiga,
Ittila'atun nala, untuk mendapatkan itu ala daqaiqi ma'ani. Apa daqaiq? Lebih dalam memaknai suatu makna. Kalau kita punya sifat iri, dikit-dikit jengki, dikit-dikit marah, punya hati yang curang, mempunyai hati yang kotor, jelas jangankan untuk memahami ilmu, masuk saja ini menghafal itu tidak akan bisa, apalagi untuk memahami. Oleh sebab itu oleh ulama harus membersihkan hati ala daqaiqi ma'anihi wal fahmi li ghawamidihi, dan untuk memahami apa? Li ghawamid, umum sesuatu yang susah itu nanti akan mudah kalau hatinya bersih. Tamam, itu yang pertama. Yang pertama adalah membersihkan hati. Yang pertama, hati ini tidak tahu, siapa yang tahu masalah niat. Oleh sebab itu hati ini langsung hubungannya kepada Allah. Intinya apa? Membersihkan hati, mensucikan hati. Nah, yang kedua, adab yang kedua, الثاني أن يحسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه وتقرب من الله تعالى. Nah, yang kedua baru mulai berkenaan dengan ayyuhsina niyyata fi talabil, untuk harus membagus niat fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, bi ayyaqsida bihi wajh Allah. Bagaimana bi ayyaqsida bihaitsu, sekiranya apa niat kita itu apa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, wal amala bihi, ketika menuntut ilmu apa? Lillahi taala. Yang kedua, niatnya ketika sudah saya memahami suatu hukum, maka insyaallah saya akan mengamalkan. Begitu maksudnya. Wa ihya syari'ati, wa ihya syari'ati. Yang ketiga niatnya apa? Harus meninggikan wa ila'i kalimatillah. Kita lihat dakwah Rasul susah sekali dan zaman dulu jauh perjuangan kita hadirin sekalian. Ketika puasa Rasulullah perang itu untuk li'ila'i kalimatillah. Kalau kita cuma mengajar itu lebih mudah. Sama. Wa tanwira qalbi, niat apa? Untuk menerangi hatinya. Naam, karena al-ilmu nurun wa nur la yuhda ila ma'asi. Ketika Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Waqi' an su'i hifzihi, bertanya tentang apa? Ya Imam Waqi', kenapa hafalan saja? Dapat dikatakan, dijawab oleh Imam Waqi', al-ilmu nur wal nur la yuhda ila ma'asi. Jadi ketika Imam Syafi'i bertanya tentang jeleknya hafalan, Imam Waqi' menjawab, ilmu ini nur. Masuk nur apa? Dapat membedakan mana yang benar, mana yang baik. Tadi tidak tahu halal, tidak tahu haram, menjadi tahu haram, menjadi tahu halal. Begitu masuk ilmu nur. Oleh sebab itu, kalau niatnya tidak benar, dari awal sudah niatnya, pertemuan kemarin sudah saya singgung, Imam Ghazali membagi menjadi 3. Yang pertama ini betul disampaikan oleh Imam Imam Asy'ari di sini. Yang pertama niat lillahi ta'ala. Dan ini sangat susah sekali untuk ditemukan sekarang ini, mungkin 1.000.000 orang. Nah, yang kedua mengamalkan. Yang ketiga, yang keempat, wa tahliyata batinihi wa taqarrub. Tahliyah itu apa? Tuzayyin, untuk membagusi apa? Batinihi, dengan apa? Jelas dengan zikir segala macam. Wa taqarraba min Allah, niat untuk ilmu apa? Niat taqarrub ila Allah, bukan niat lain-lain. Wa la yaqsida bihi al-aghrad ad-dunyawiyah min tahsilir riyasah. Nah, sebutkan sini wal jahi wal mali wa mubahatil aqran wa ta'dhimin nasi lahu wa nahwi dzalik. Bukan niat atau dengan tujuan bil aghrad ad-dunyawiyah. Kecil sekali, cukup sudah saya sampaikan, cukup Allah yang meninggikan derajat kita. Derajat Allah akan meninggikan berapa derajat. Min tahsil apa? Dia niat dunia. Min tahsil riyasa. Apa riyasa itu? Pangkat kedudukan. Riyasa wal jah diartikan pangkat kedudukan. Nanti setelah saya S1, saya nanti jadi orang besar, nanti jadi rektor dan segala macam. Dari awal ya. Tapi kalaupun nanti ketika kita niat untuk terjadi seseorang yang besar, itu min fadlillah, min rahmatillah. Itulah Allah yang akan memberikan kepada kita. Tapi dari awal jangan niat-niat seperti itu dulu. Karena kenapa? Terlalu kecil. Dunia dibandingkan akhirat la yusawi syai' oleh ulama, tidak sebanding akhirat dengan dunia ini. Wal mal, dengan saya menuntut ilmu nanti saya banyak duit.
Wa mubahatil aqran, untuk apa? Untuk saingan. Mubah itu saingan. Oh, dia pintar, saya pintar, nanti akan saya saingin orang ini. Jangan hadirin sekalian, terlalu kecil. Wa ta'zimin nas, maka wa ta'ziman nas, orang sublahu. Wa ta'ziman nas lahu, mendapatkan apa? Keagungan, dipuji-puji orang. Oh, si anu orangnya hebat, S1, S2, Masya Allah, hafal Quran, imam kabir. La ya karim. Wa nahwi dzalik, dan selain daripada itu. Saya ulangi, yang pertama, adab yang pertama harus apa tadi? Yutahhir qalbah. Setelah yutahhir qalbah dari iri-iri, yuhsin niyyah, membagusi niat agar niat hanya kepada Allah. Al-thalithu, yang ketiga, adab seorang yang menuntut ilmu. Ini untuk semuanya, menuntut ilmu bidang apapun, wabil khusus terutama bidang ilmu agama. Al-thalithu an yubadira bi tahsilil ilmi shababahu wa awqata umrihi wa la yaghtar bi khid'i at-taswif wa at-ta'min wa at-ta'min fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la badla laha wa la 'audu 'anha. Naam. Yang ketiga, ayyubadir bitahsilil ma yubadir, ayyasra'a, bersegera, jangan menunda. Ada waktu hari ini, kerjakan manfaat. Dalam kitab yang lain Imam Ghazali mengatakan la yarda bil qalil in tamakanta bil katsir. Jangan ridha dengan sedikit dalam ilmu ini kalau kalian bisa mendapatkannya itu lebih banyak. Karena kenapa? Tomak, apa itu tomak? Tomak itu rakus, hanya dua yang dibolehkan oleh ulama. Rakus terhadap ilmu, boleh kita rakus, berapa pahala. Boleh rakus dalam ilmu, ambil sebanyak-banyaknya. Yang kedua, rakus dalam melakukan perbuatan yang baik juga itu dibolehkan oleh ulama. Selain itu, tidak boleh rakus terhadap makanan, terhadap ini, tomak namanya. Tomak. Ayyubadir bi tahsilil ilmi, menyegerakan untuk mendapatkan, mencapai sebab syababah, waktu muda. Karena beda, kalau sudah menikah banyak pikiran bercabang luar, mikirin itu, mikirin ini. Lagi kalau sudah punya anak lagi, mikirin cucu, cicit, segala macam. Tapi waktu syabab ini kenapa? Sangat kuat. Apa baik Imam Syafi'i hafal semua insyaallah. Waman fatahu at-ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi salam. Ini Imam Syafi'i ini luar biasa. Ini dalam maktub dalam kitab diwan beliau. Waman fatahu waqta syababihi waman fatahu at-ta'limu waqta syababihi. Barang siapa yang melewatkan, sama waktu melalaikan, belajar tapi melalaikan, tidak sungguh-sungguh. Di pondok hanya apa Ustaz bilang? Yakul, yanam wa yataqawwat. Hadza hayawan. Makan, tidur, terus buang hajat. Ya salam. Nahnu insan laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan sebaik-baiknya penciptaan. Beda. Jadi kalau kalian belajar makna Imam Syafi'i ini, satu orang yang tidak mau pernah belajar, yang kedua melalaikan. Maksudnya dia belajar tapi tidak sungguh-sungguh. Di pondok makan, tidur, disuruh belajar tidak mau. Ini termasuk fakabbir, kata Imam Syafi'i, alaihi arba'an liwafatihi. Bertakbirlah kepada dia, seorang yang pemuda melalaikan tadi, karena apa? Dianggap meninggal. Wallahu hayatul fata wallahi bil ilmi, hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Aywa idza lam yakuna la'tibara. Wallahi kata Imam Syafi'i, hayatul fata, hidupnya seorang pemuda-pemudi, wallahi kata sesuatu kalau sudah wallah itu orang Arab, Nabi Muhammad ajaran Islam itu sesuatu yang azim. Dan Al-Quran buat tini waz zaitun wasyamsi wal qamar. Ketika Allah berqasam itu digunakan untuk sesuatu, itu pasti sesuatu yang azim. Wallahi, saya Imam Syekh, wallahi demi Allah, hidupnya seorang pemuda bil ilmi wat tuqa. Setelah berilmu harus bertakwa. Seperti saya sampaikan kemarin, harus benar-benar mengamalkan. Kalau tidak punya ilmu, tidak punya takwa, juga tidak mau, la tidara. Masalah juga tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin IKTV dimanapun Anda berada, kita langsung lanjut. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la badla laha wa la 'amdu anha. Kenapa harus waktu muda kita belajar tadi? Karena lebih zakat, lebih cerdas, lebih nasyatat itu keaktifan masih ini, tidak rusak. Kalau sudah tua ini banyak lupanya, mikir di sana sini. Karena sesungguhnya waktu tamurru min umri, selalu berjalan.
min umri, dari umurnya. La badlalah, tidak ada gantinya. Sekarang jam 4 sudah beda jam 4 besok. Pagi ini sudah besok dengan pagi-pagi yang besok. Jam tarawih nanti sudah beda lagi dengan, makanya harus disegerakan. Wala abdullah, dan tidak ada pengganti darinya. Wa ayyaqta ma qadra alaihi min al-ala'i asy-syaghilah. Ini yang kedua, satu yang pertama harus menyegerakan mendapatkan ilmu. Yang kedua ayyaqta, memotong, masuk memotong sini mencegah maqdra sesuai kemampuan dia dari apa? Minal ala'i asy-syaghilah wal awaiqi al-mani'ah. Dari sesuatu yang mengganggu. Makanya di pondok pesantren tidak boleh bawa HP. Kenapa mengganggu? Tidak boleh pacaran, mengganggu. Inilah oleh ulama. Tidak perlu banyak metode zaman sekarang, hadirin sekalian. Banyak metode sekarang. Metode belajar ini, belajar ini, belajar. Tidak. Lihat ulama zaman dahulu sudah tertulis dalam kitab mereka ini. Mereka sudah melakukan. Maksudnya ada metode yang tidak. Lakukan apa yang dikatakan ulama. Insya Allah jadi orang alim nanti. Apapun itu, ilmu kedokteran, ilmu fisika, kalau benar-benar belajar, insya Allah Allah kasih itu. Tamat. Jadi apa? Harus benar-benar memotong benar hubungan yang bisa mengganggu pikiran dalam belajar. Al-ala'i asy-syaghilah. Seperti di pesantren, makanya tidak boleh bawa HP. Kenapa? Dengan ada HP, habis waktu main Facebook, selfie sana, selfie sini, habis tak terasa 1 jam habis. Coba kalau untuk kita gunakan untuk belajar, baca-baca, itu sudah luar biasa manfaatnya. Antamami tolak. Untuk apa ini? Supaya nanti tamam tolak. Tamam tolak maksudnya sempurna kita dalam menuntut ilmu. Wabadil ijtihad. Apa badil ijtihad? Benar-benar sungguh sama. Wa quwwatil jiddi wa bitahsil. Dengan ada kesibukan tadi bisa mengganggu apa? Bisa mengganggu quwwatul jid. Apa quwwatul jid? Kuatnya semangat atau hamasa. Tadinya semangat karena ada sesuatu yang menyibukkan dia, banyak-banyak sibuk tentang HP dan segala macam, jadi dia tidak punya waktu lagi untuk itu. Fa innaha qawati'u tariqat ta'allum. Sesungguhnya hal tersebut yang tadi itu bisa memotong apa? Tariqat ta'allum, bisa memotong. Jadi niatnya bagus untuk ilmu, ujung-ujungnya melipir atau lari ke kanan, tidak lurus lagi. Itu yang ketiga, adab yang ketiga. Adab yang keempat, qala musannif ar-rabi'u ayyaqna'a minal quti wal libasi bima tayassar. فالصبر على أدنى العيش ينال سعة العلم وجميع شمل القلب من متفرقات الآمل ويتفجر فيه ينابيع الحكمة حكم. Nah, adab yang keempat, ayyaqna minal qut wal libas bima tayassar. Ya salam. Harus apa kita? Ridha bil qalil. Ridha yaqna itu ridha bil qalil, tenang. Minal qut wal libas bima tayassar. Dari apa? Dari pakaian, dari apa? Makanan, wal libas bima. Makanya di pondok itu tidak boleh makanan enak. Inilah Imam Syafi'i itu jadi alim bukan orang kaya. Seorang yang fakir, ini maaf betul ini. Kalau kalian kita baca syiar, Imam Syafi'i itu orang yang fakir. Siapa yang membiayai beliau? Imam Malik. Ketika beliau di kampung, itu tidak punya uang untuk belajar, tapi beliau tetap semangat untuk belajar. Modal semangat, makanya betul harus semangat. Ya, harus ridho terhadap apa makanan pondok seadanya, harus ridho. Wal libas bima tayassar, begitu juga ridho dengan pakaian. Tidak usah matching pakai itu ganti sana ganti sini, tidak perlu hadirin. Yang penting itu bagus, dicuci yang pastinya. Kalau baju bau ganggu kawannya. Baju itu saja tidak apa-apa. Kalau memang tak ada, dicuci yang bersih. Tamam. Fasabru ala adnal ish, harus sabar terhadap apa? Paling sedikit kehidupan, maksudnya paling sedikit pendapatan. Maksudnya pendapat uangnya sedikit harus ridho. Dikirim orang tua, ya alhamdulillah. Jangan maksakan orang tua kirim 500, 700. Tadi SPP pun tak dibayar. Ada na'udzubillah, jajan. Allahu Akbar. Ya nadu si'atan ilm. Kenapa hal tersebut bisa mendapatkan nanti kita, karena kita ridho dengan hal itu, insya Allah kita akan mendapatkan sebuah keluasan dalam menuntut ilmu. Nah, masih lanjut syarat yang keempat tadi, harus ridho terhadap yang sedikit. Masuk ridho ini ketika kita tidak punya apa-apa, ridho. Apalagi di pesantren, jangan banyak mengeluh. Dimanapun kita belajar harus ridho. Lauknya tidak enak, susah, tidak bisa, harus ridho. Qala Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu, la yuflih man talaba al-ilma bi'izzatil nafs wa sa'atil ma'isha, walakin man talaba bidhillatil nafs wa dhiqil 'aish wa khidmatil ulama aflah. Imam Syafi'i berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, apa beliau berkata, la yuflih, tidak beruntung. Siapa? Man talaba al-ilm, orang yang menuntut ilmu bi'izzatil nafs. Na'am.
sama bi'izzatin nafsin, banyak duit, maksudnya duit dikirimin terus orang tuanya 20 juta, 30 juta per bulan. Kenapa? Ini sangat makul. Karena dia nanti tidak mikirkan belajar lagi. Dia hanya mikirin duit, makan enak. Ujung-ujungnya mana mau belajar. Menghafal pun tidak mungkin. Makannya banyak. Nanti ada bab yang lain, tidak boleh makan banyak, terlalu banyak. Harus dibagi. Sulusuhu, bukan nisfuhu sampai ke sini. Hidup. Astagfirullah. Wasi'atil ma'isha, keluasan dalam uang. Maksudnya, walakin man talaba bi dzillatin nafsi. Orang yang beruntung siapa kata Imam Syafi'i? Orang yang mencari ilmu bi dzillatin nafsi, dengan kehinaan. Maksud kehinaan bukan ini keadaannya ya sedang-sedang lah, tidak selalu dikit-dikit ini. Wa dhiqil 'aish, sempit dalam keuangan. Wa khidmatin ulama. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan namanya harus khidmah sama gurunya. Ketika kita ada khidmahnya, pondok bersama. Ketika pondok salaf itu ada namanya setelah lulus ada pengabdian itu khidmah, mengajarkan ridho, mengajarkan supaya dapat berkah. Ini lihat, wa khidmatil ulama. Imam Syafi'i khidmahnya luar biasa. Imam Kabir tapi khidmah sama Imam Malik. Cuci baju. Kalau zaman dulu khidmah apapun dikerjakan oleh Imam Syafi'i. Jadilah Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Kalau kita lakukan itu dengan zillah, dengan kerendahan hati, zikir uang juga pas-pasan, tidak masuk, bukan uang pas-pasan masuk di sini. Maksudnya tidak berlebihan lah. Mau ini mau enak aja lah intinya. Wa khidmatil ulama, dan khidmah sama ustaz gurunya harus seperti itu. Sini lihat kerja sama dulu seperti itu, pengabdian. Aflah, maka akan beruntung insyaallah. Aflah dunia akhirat jelas. Dengan syarat ikhlas, karena ikhlas ini amal dunia tiada tandingnya. Ikhlas ini. Adab yang kelima, qala musannif rahmatullah alaihi wal khamisu ayyuna. Ini perhatikan, ini yang banyak dilupakan oleh thalabatul ilm. Banyak waktu tersisa terbuang hanya sia-sia. Wal khamis, yang kelima, ayyuqsima awqati lailihi wa nahari wa yaghtanima ma baqiya min umrihi fa inna baqiyatil umri la qimata laha. Nah, yang kelima adabnya harus bisa membagi, membuat schedule. Dari jam 1 jam pagi sekian saya mutola'ah. Dari ini jam ini saya belajar. Dari jam sekian saya menghafal. Harus dibagi. Kalau tidak dibagi, nanti waktu hilang sia-sia. Sama. Pada sebab itu penting untuk membagi waktu. Kalau tidak dibagi waktu, nanti tidak ada natijah. Seenak-enaknya sendiri. Harus bagi waktu. Ditulis schedule, ditulis, ditempel lemari. Seperti itu. Sama. Wa ajwadul awqati lil hifzi al ashar, disebutkan kapan waktu-waktu yang bagus, paling ajwad, paling bagus untuk menghafal al ashar. Sahur itu waktu malam hari, maka disebut sahur. Kita makan sahur itu itu tengah malam, maksudnya makan tengah malam. Menghafal yang paling bagus supaya mudah masuk ke sini ke otak di malam hari. Walil bahthi itu apa? Mencari. Kalau ada permasalahan kita buka kitab, atau ada orang bertanya buka kitab, atau mau kita membahas sesuatu, al-ibkar. Mama al-ibkar pagi-pagi. Walil kitabah, untuk menulis, orang rajin menulis. Wasaqan nahar, tengah siang. Jangan menghafal siang hari, badan pun sudah botak, sudah keringatan menghafal, tidak masuk, dipaksa pun tidak bakal masuk. Walil mutala'ah, penting ya, harus ada mutala'ah. Wal mudzakarah al-lail juga. Mutala'ah itu mengulangi pelajaran sekali, mengulangi lagi. Supaya kenapa? Supaya nempel. Pisau kalau diasah, golok itu semakin diasah, digunakan semakin tajam. Begitupun dengan hafalan, mutala'ah, pelajaran yang sudah dapat, semakin kita mutola'ah, semakin dimurajaah, maka akan lengket di sini. Wa ajwadum amakin, tadi itu menjelaskan tentang waktu-waktu yang paling bagus. Sekarang ada dijelaskan oleh pengarang kitab wa ajwadu amakin al-hifz al-ghuruf. Pertama, tempat-tempat yang paling bagus untuk belajar, untuk hifz itu apa? Al-ghuruf. Apa itu? Kamar. Sendiri di kamar menghafal. Wa kullu mawdi' ba'idin 'anil malahiyat, atau dan setiap tempat ba'idin, jauh, minal ba'idin 'anil malahiyat, dari apa? Hiburan, kebisingan dan segala macam. Tamam, bagus tempat pondok pesantren, Masya Allah, di tengah-tengah ayat Al-Quran ini, jauh dari kebisingan, sudah munasib hadirin sekalian. Wala yuhsinul hifdha
bihadratin nabat wal khadrar. Nah, jadi tidak mungkin wala yuhsin tidak mungkin bagus ini hafalan kalau di depan kita ada makanan. Jadi kita fokus hafal, makan. Nah, jadi ada nasi di sini tidak boleh oleh ulama. Kenapa? Mengganggu kefokusan dalam belajar. Ayo. Kalau mau makan pada waktunya, jangan ketika menghafal, begitu maksud. Wal khadra, sama juga makanan. Wal anhar wa dhajil aswat. Dhajil aswatnya apa maksudnya? Kebisingan juga sama. Dhajil itu kebisingan atau aswat suara. Intinya apa yang kelima ini membagi waktunya benar-benar. Tadi sudah dikatakan paling bagus waktunya itu pada malam hari dan sebagainya, tergantung mau mutola'ah atau mau belajar atau mau menghafal. Itu adab yang kelima. Adab yang keenam, tinggal 4 lagi di sini insyaallah. Wasadisu ay yuqallila al-akla. Nah, ini dia. Wasyurba fa inna asy-syab'a yamna' min al-ibadah wa yusqila al-badana wa amna'. Yang adab yang keenam, seorang santri, seorang menuntut ilmu itu harus meminimalisir makanan. Jangan terlalu banyak dibagi, kata Rasulullah, seperempat untuk nafas, seperempat untuk minum, seperempat untuk air. Bukan semuanya makanan, setengah minum. Jadilah apa? Wallahu a'lam bishawab. Ayyuqallil al-akla wasyurba, makan, menyedikitkan makan, minum. Kenapa demikian oleh ulama? Fa inna syab'a yamna' min al-ibadah. Karena dengan kenyangan tadi bisa mencegah orang untuk contoh, orang kenyangan beribadah musuh lagi. Tidur ujung-ujungnya. Tidak ada pun khusyuk. Jangankan mau sholat, mendengarkan pengajian sudah malas. Maka ulama jangan terlalu kenyang. Bukan tidak boleh kenyang, boleh, tapi ya sekedar. Wa min fawaidati wa yusqilal badan, disebutkan juga oleh ulama. Kenapa banyak makan? Jelas itu sangat mantiki. Sama banyak makan, banyak minum ini apa? Gemuk nanti. Banyak gemuk. Wa min fawaidi qillatil akli, dari beberapa faedah untuk sedikit makannya apa? Sihatul badan. Nah, saya itu kalau periksa selalu dokter, Pak, kurangi berat badan. Kurangi, kenapa? Bobotnya berapa? Pasti tanya. Tinggi berapa? 163. Bapak ini seharusnya bagusnya itu ideal 70 sampai 65. Bapak sudah 80, sudah over. Kenapa? Betul, itu kesehatan. Ini kesehatan disebutkan. Sehat badan kalau. Ya berus sama, tapi ya sedang. Nah, wadafil amrad badaniyah. Apalagi dari fawaidnya itu dafil amrad, mencegah penyakit itu. Nah, semakin gemuk betul. Pinggang sakit, ngangkat badan tidak enak. Ya kalau terlalu gemuk, maka alhamdulillah ini sudah kurus. Dulu 120, sudah alhamdulillah. Sekarang sudah berkurang. Fa inna sababaha kasratul akli wa kasratus syarb. Nah, sebab dari apa? Kurang enak badan, sakit, segala macam itu karena apa? Banyak. Sebab salah satunya apa? Banyak makan dan banyak minum. Nah, Al-Syair mengatakan sini, kama qala fa inna da'a kasura ma tarah yakunu min at-ta'am wasyarab. Karena fa inna da'a sesungguhnya penyakit kasur itu banyak terjadi kapan mataro yang kalian lihat. Kita melihat itu begini, kita melihat banyak penyakit. Nah begitu artinya yakunu minat ta'am. Terjadi kenapa? Yakunu minat ta'am wasyarab, kata syair ini. Wasihatul qulub minat tughyan wal batri. Dan sehatnya hati itu minat tughyan. Dari apa? Dari kesenangan, dari kezaliman, wal batri, dan dari keangkuhan, walam yurahib minal awliya wal a'imma wal ulama. Walam yurahib minal awliya wal ulama wal a'imma wal ulama al-akhyar yattasifu aw yuswa bi kasratil akal. Dan ulama ini mereka tidak melakukan banyak makan. Al-imam wal ulama, al-imam ulama besar, ulama al-akhyar yattasifu aw yuswa bi kasratil akal. Mereka tidak disifati banyak makan, tidak. Karena ulama pasti sudah menjalankan insyaallah apa-apa yang sudah yang dituliskan. Wala humda bihi, dan tidak dipuji bagi mereka. Wa inna ma tuhmad kasratul akal min ad-dawa. Kenapa demikian? Karena orang yang banyak makan ini sifat itu siapa? Min ad-dawa, min ad-dawabat. Siapa dawabat itu? Binatang melata. Allati la ta'kil wa tusab lil amal. Intinya apa oleh ulama? Ulama ini sedikit makannya. Karena kenapa? Itu tidak tuhmad, tidak dipuji. Makanan ini orang banyak makan tuhmat untuk siapa? Dipuji untuknya
anjur untuk siapa? Untuk minat dawabat. Orang hewan makan minum trillion tadi. Makan minum yataqawwat trillion. Yakul wa yanam yataqawwat. Khalas hada wal hayawan. Nah, adab yang ketujuh wasabiu an yukhadha nafsa bil wara'i wal ihtiyati fi jami' sya'ni wa yataharra al halal fi ta'amihi ya salam wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi ila akhirih. Adab yang ketujuh ayyukhad nafsa bil wara', harus menjadi seorang yang wara'. Naam, mungkin ini nanti kita sambung lagi karena waktu sudah tidak cukup. Dimanapun anda berada hadirin sekalian, ikuti terus channel kami, insyaallah ini berkah. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu lakum syukran, barakallahu fikum, Allah yaftah alaikum, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.